Kalau kita selalu berbuat kasar, berbuat keras. Aku datang dari balik awan kegelapan. Aku turun ke bumi membawa setetes darah. Iya, akulah sang pangeran kegelapan. Akulah sang penyair berdarah. Dengan kidung-kidung pamungkasku akan kuhancurkan lawan-lawanku dan akan kubuat tergeletak tak bernyawa lagi. Kenapa kau? Mahesa. Tidak di mana Matomblo? Bang Matomblo, Aki belum menemukan Bang Matomblo. Dari tadi Aki sendiri yang di sini. Allah Akbar. Ternyata benar kau, Bung Laga. Kenapa kau mengganggu ketenangan kami di sini, Bung Laga? Sebagaimana janjiku tempo hari, saya pernah datangi kalian bahwa saya tidak akan jemu dan bosan untuk mengajak kalian menghimpun kekuatan di Pulau Andalas ini. Hanya satu tujuan. Kita satukan kekuatan kita rengkuh dunia ini untuk menghancurkan Re si berdebah pisang campin renjang itu. Bung Laga. Sebenarnya aku kira mungkin hati kita ini tertaut, Bung Laga. Ketika Aki keluar dari pedalaman hutan ke perkampungan bertemu dengan Mbak Datuk, kau pun jangan-jangan di dalam hatimu ini masih ada sedikit cahaya kebaikan. Boleh jadi keimanan Bung Laga setipis kulit kepala. Mahesa. Oh, ternyata Apa kabar? duduk kan. Sini Mahesa. Ya, silakan. Alhamdulillah, kau masih bisa menggunakan sahabat. Kenapa keadaanmu, Mahesa? Ada apa? Apakah masih dalam keadaan baik-baik? Tidak baik-baik. Tidak baik-baik. Kedatangan saya ke sini mau meminta madu. Mau minta apa? Madu Bang Rey. Oh, tidak bisa. Tidak bisa bayar. Saya bayar. Bukan masalah perkara membayar dan membayar. Tapi ini sudah menjadi tanggung jawab kami. Tolong Mbak Datuk. Ini sudah ada saya saksi benar Mbak Datuk. Bagaimana ini bisa? Tolong Mbak Datuk. Biarkan dia tewas. Kau jangan begitu ini. Selamat. Bang Rey hanya meminta satu, kalian berubah perilaku dan menghentikan semua tindak tanduk kalian. Itu saja. Kami bertobat. Asal berikan dulu itu. Bertobat dengan cara seperti ini. Kalau kau memang benar-benar bertobat, Bang Rey itu orang yang mulia hatinya. Dia akan terbuka, dia akan mengobatimu. Bahkan bukan saja madu, bahkan kau pun akan diberikan kekuatan yang sangat luar biasa apabila kau memang benar-benar bertobat. Tapi ini kan tidak, hanya trik licik. Tidak upahnya seperti manusia satu ini. Tapi rasa dirasa perasaan kurang klop. Saya menanyakan di mana keberadaan Mat Tomblo, Mat Ompong, Wakari, Jarot. Di mana mereka? Jangan kau pura-pura tidak tahu, Bung Laga. Jarot sudah kau cuci otaknya sehingga dia sangat brutal. Bahkan dia tidak mengenali lagi kakaknya sendiri. Di situ yang membuat hatiku teriris, Bung Laga. Kau yang tadinya menjadi panutan anak-anak muda, rela kau hasut cuci otak Jarot hanya untuk hasrat duniawimu, Bung Laga. Setidaknya kami telah membuktikan bahwa Jagabaya kami culik, kami dera, kami siksa sampai nyaris saja sekarang. Setidaknya kami telah membuktikan bahwa Bek sama halnya kami siksa. Mahesa lah yang melakukan kelinci percobaan kepada Mahesa itu. Apa kalian? Aku ada pertanyaan. Kalian mau kami sekap. Apa keuntungan kalian dari semua ini? Kasih paham Mahesa. Keuntungan kami memiliki tanahnya Rey dengan gudang madunya. Tapi Itulah tujuan kami. apakah saat ini sudah kalian miliki? Belum. Bang Rey itu bukan orang bodoh. Bang Rey itu orang yang cerdas. Mereka ini terlalu banyak bermimpi. Kalau kalian bermimpi, bermimpilah di tengah malam, di tengah kesunyian, jangan di siang bolong, Bung Laga. Bukan pintar, bukan licik, tapi dia picik dan lihai sehingga kami diadu domba oleh si Re berdebah itu. Karena orang-orang licik seperti kalian harus dihadapi dengan 1000 akal, bukan hanya dengan kekerasan. Mbak Datuk, bukankah tamu adalah seorang raja? Benar. Di mana suguhan teh secangkir kopi? Suguhkan saja madu itu. Mbak Datuk, tolong dong Mbak Datuk. Bagi dulu Mbak Datuk. Kita ini di tengah perkampungan pula. Aki pun sebagai tamu di sini. Tolong madu itu Mbak Datuk. Mungkin nanti ada warga Tolong ambilkan madu itu. yang akan memberikan suguhan buat kalian.
Tapi kalau kesungguhan dari kesamaan, hanya seperti ini Bung Laga. Sabar. Ini sungguhan dari keselamatan. Memang brutal satu ini. Hah? Aku bisa lebih brutal lagi singa seperti kalian, tahu? Sudah hebat kau. Hah? Aku bukan orang hebat. Mau saya bikin dengan seperti Beck dan Jagabaya? Kalau kau bermimpilah di tengah malam yang sunyi. Ingin sekali saya memata-matakan kakinya. Hebat kau. Mahesa, selagi yang Maha Kuasa menitipkan kekuatan pada diri manusia dan dia selalu berbuat kebaikan, insya Allah kita akan dibantu kekuatan itu. Tidak seperti kalian hanya mendapat kebencian. Kalau Anda mau banyak cakap, mau banyak ceramah, bukan di sini tempatnya Ki Selamat Madatu, bukan di sini. Tujuan kami kemari, kami meminta madu. Kalau tidak boleh, kita bersatu. Hanya itu. To the point. Jadi meminta madu Kita dan bersatu. kita bersatu. Iya. Sebenarnya tawaran yang indah. Kalau itu di dalam jalan sebuah kebaikan. Tapi kalau mengikuti kelicikan dari Bung Laga yang selama ini sudah menjadi panutan kita, orang yang bisa mengajak anak-anak muda. Tapi ketika dia diberikan cobaan dari Yang Maha Kuasa berupa sedikit kesulitan di dunia, dia tidak bisa menerimanya. Apakah Saya itu? perhatikan secara seksama ya. Dari zaman A sampai zaman ya, sampai zaman Alif, A, Z, perasaan segi pakaian Ki Selamat ini amat sangat miris sekali. Kayak gembel. Menyedihkan. Kau ini gembel. Memang benar. Lebih mulia hati gembel ini Tinggal di hutan. daripada manusia-manusia curut sampah masyarakat. Panggil saja orang hutan. Tapi keinginannya amat sangat hebat mereka. Kita bukan yang sangat bisa kita atasi seperti itu. Mahesa, Bung Laga, Madatu, lebih baik jangan sampai madu itu diberikan kepada mereka. Aku tidak setuju Madatu, karena mereka akan semakin brutal. Kamu tidak akan pernah memberikan kepada mereka. Bagaimana dengan uang? Kami tidak akan pernah memberikan uang. Mereka ini sepertinya tidak butuh uang. Hah? Tidak Sudah ada, kaya kalian. tidak ada yang tidak butuh uang. Semua itu butuh uang. Beli makanan aja butuh uang. Benar. Diam-diam mereka memakai telepati tenaga dalam murni seperti Mahesa. Saya rasakan seperti itu amat sangat luar biasa serangan mereka. Luar biasa kau Laga. Ternyata kemampuan. Dari tadi aku menyaut, ternyata masih tertahu. Luar biasa. Tapi sayang sekali, kekuatan yang tadi sudah sedikit putih terbungkus dengan kekuatan hitam yang ada pada dirimu, Bung Laga. Kapan kau akan sadar? Saya sadar. Ini jawaban saya. Saya akan sadar sebelum cita-cita, sebelum cinta, dan sebelum citra saya tercapai. Baru mungkin saya akan sadar. Dan juga, kalau kalian tidak mau ikut kami, jangan coba-coba mengingkari janji yang telah Anda patrikan kepada kami. Hanya itu. Jadi apa yang kami pastikan kepada kau? Saat itu, tempo dulu. Berarti Anda kena penyakit amnesia. Hilang ingatan, pura-pura. Anda berjanji apapun saat itu kalian akan bersama-sama bahu-membahu, topang menopang, bersatu untuk menghibur kekuatan. Benar, itu demi kebaikan. Kekuatan itu. Kurang ajar. Memang sudah kepala. Kami akan menyatukan kekuatan Bagaimana? untuk menghabisi kalian. Kalau kalian tetap brutal seperti ini. Dan kami pastikan madu itu tidak akan kami berikan. Titik. Kami hanya seorang tamu, ya. Harus diberikan. Sebagai tuan rumah begini caranya dengan tamu. Kami sopan, tidak pakai sendal, tidak pakai sepatu. Dari tadi kau yang ini nadanya tinggi semua. Kau sopan, kami terima dengan sopan. Tapi ketika kau mengajak kami mengikuti jejakmu, Bung Laga, jangan pernah kau bermimpi. Anda belum tahu dengan Mahesa, keuangannya, batang emas yang 24 karat, belum tahu. Sekali gelontorkan oleh Mahesa, Anda akan hijau mata Anda. Saya rasa pasti itu. Aku tahu, Bagaimana? bahkan dia memiliki salah satu ilmu yang ada di hutan, ilmu monyet. Panas sekali Anda tidak mau makan pisang. Saya sudah tahu ini. Sayang sekali, pisang kejang sudah habis di tengah hutan ini. Jadi ada sedikit kesulitan untuk menyempurnakan ilmunya. Kami akan menyempurnakan ilmu dengan darah perawan. Cuman Bung Laga, aku sebenarnya sedikit bertanya. Ini bapaknya. Itu ada masyarakat tadi yang ketika menemui Aki di sini,
memberikan sedikit bingkisan. Aku tidak selicik kau. Kau kira ini racun? Tidak mungkin, aku bukan orang-orang picik seperti kau, Mahesa, yang hanya mendewakan uang dan kemewahan duniawi. Memang hidup butuh uang. Apa yang tidak dengan uang? Aku bertanya kepadamu, apakah uang itu kau bawa mati? Bisa saya bawa mati? Saya kubur. Kau manusia yang sudah menuhankan uang, Mahesa. Ingat, Mahesa, hidup ini ada pertanggungjawabannya. Kita hidup ini hanya sebagai lakon, hanya menebus karma apa yang sudah kita lakukan selama ini. Apa yang sekarang nggak pakai uang? Saya tanya. Kencing saja pakai uang. Kalian ada hidup mau susah. Karena kau tidak memiliki saudara. Saudara, banyak saudara saya. Kalau kita banyak uang, banyak saudara yang mendekat. Ngerti kau? Saudara itu hanya yang bisa memanfaatkan kemewahan keuanganmu. Tapi kau lihat Bung Laga. Kau lihat Bung Laga. Tulis sekarang. Bung Laga siapa yang sekarang saya tanya. Kalian kemana? Waktu dia jatuh. Ayo. Perlu saya jawab. Tanyakan Jigelincang yang bersama dengan kalian. Kalau memang Resi Udebah itu sayang kepada kalian, perhatian kepada kalian, tidak mungkin kalian dari hutan ke hutan, dari ngarai ke ngarai, dari lembah ke lembah, dari lautan ke lautan. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kalau dia sayang perhatian, jika orang terlanjur kaya, dibikinkan rumah atau gubuk di perkampungan. Ya, ini selama ini di hutan. Semuanya itu sudah diberikan dari Bangkit. Tapi kami selalu belajar dari alam. Kita hidup ini di tengah alam. Bagaimana cara kita bersatu dengan alam. Bukan seperti kalian yang tidak pernah bersyukur atas nikmat-nikmat yang diberikan dari Yang Maha Kuasa. Ki Selamat, kita ini makhluk sosial yang saling membutuhkan. Kalau di hutan belantara, pola pikir Anda itu deso, mono. Tapi kami punya satu Dunia sini sekarang sudah canggih, Mbak Ratu. Di hutan itu penuh dengan ketenangan. Apa? Ketenangan apa? Nggak ada orang. Ya, karena kalian belum merasakannya. Coba Hidup dengan binatang. Disitulah kita menempa diri kita, menyadari bahwa kita ini hanya sebutiran debu di hadapan Sang Pencipta Mahesa. Kita bukan siapa-siapa. Kalau Yang Maha Kuasa berkehendak, hanya sekedar. Sudah sangat banyak bicara, saya butuh madu itu. Kasihkan madu. Madu itu. Mbak Ratu. lebih baik aku buang saja mati Yuk, ada buang lah. daripada diberikan berkat. Jangan Mada, jangan dibuang. Mereka memberi kakak licin. Berapapun nominalnya akan dibayar oleh Mahesa. Tidak, Ayo, Mbak Ratu. Tinggal utarakan. tidak akan. Tinggal berapa saja, Mbak Ratu. Mbak Ratu. Tidak akan. Jangan kau paksa jemput. Memang saya suka. Mahesa. Memang memaksa. Walaupun kita satu botolnya banyak. Bayar, yang penting semua. Dia tidak mau. Bagaimana? Kalau seandainya madu ini akan kami berikan, tapi kami tidak membutuhkan uang, tapi kami meminta imbalan sesuatu dari kalian. Apa itu? Nyawa kalian. Bulaga, sepertinya dia mau main-main. Kalian yang bermain-main mendatangi kami ke sini. Ketika kami Apa tenang, perlu rumah-rumah warga sini saya bakar? Hah? selagi kami berada di tengah perkampungan ini, itu tidak akan pernah terjadi. Mau kalian mengorbankan orang-orang kampung sini demi keegoisan kalian? Hah? Kami tidak egois. Kalau tidak egois, serahkan madu itu. Daripada rumah warga ini saya bakar semua. Jangan kau ancam Preman saya ribuan. warga yang tidak bersalah. Warga di sini butuh ketenangan. Kenapa kalian datang hanya untuk membuat kegaduhan? Memang itulah kerjaan kami. Merampas. Hah? Bikin onar. Mungkin Mahesa ini tuntutan dari ilmunya sudah lama tidak mendapatkan pisang sehingga dia sedikit agak turun tahu. Ya, dengar itu. Sudah, serahkan saja itu madu itu. Berapa saja saya bayar? Atau rumah sini, rumah warga-warga ini akan kugerahkan preman untuk membakarnya. Kami akan melindungi warga di sini. Ini dengan cara apa kalian? Hah? Mahesa, kau datangkan 1000 preman. Ketika Aki masih berdiri di tengah perkampungan ini, itu tidak akan pernah terjadi. Mati konyol, selamat kalian, ribuan ini. Bahkan 10.000, 100.000 preman kau datang ke sini. Ki Selamat tidak akan pernah mundur, Mahesa. Nyalinya boleh juga. Aku biasa menghadapi harimau di tengah hutan, bukan cukup seperti kalian. Sombong sekali kau, selamat. Wajib sombong di hadapan manusia-manusia yang tidak tahu diri seperti kalian. Memang kami tidak tahu diri. Perlu kalian ingat dan camkan ini.
Di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin. Seorang ulama besar yang berjanggut yang menyentuh bumi, ya, pakai sorban, pakai tasbih, sajadah tidak pernah tinggal. Tapi kalau hatinya bergerak tidak ada apa-apa itu. Masih mending seperti kami, preman, brutal, bajingan, selengean, berantakan. Tapi yang dinilai ending, bukan awal. Ini parah. Iya kan, akhir bukan awal. Bung Jadi Laga, untuk itu jangan sholat di depan kami. Bung Laga, sebenarnya apa yang kau sampaikan tadi, Bung Laga, itu adalah sebuah kenaifan di muka bumi ini. Memang benar orang janggutnya sampai ke tanah, tidak lepas tasbih, tidak lepas, tapi ketika hatinya busuk, dia tidak bisa dikatakan panutan, Bung Laga. Memang benar Ki Slamet, memang benar Itu ya. kau tahu. Jadi, Tapi persoalannya bukan itu Ki Slamet ya. Seharusnya Anda tanyakan kenapa Bung Laga bisa seperti ini. Kan berulang kali Bung Laga jawab, berulang kali kalian tanyakan kenapa Bung Laga bisa seperti ini. Di saat ketujuh istri Bung Laga cerai berai, carut marut, berantakan, selengan, di mana kalian? Hah? Itu saja yang masih kamu Di ucap. mana Mbak Datuk? Kalau memang sayang perhatian kepada saudara dan rekannya, Ki Slamet, di mana kalian? Kalian tidak peduli dengan Bung Laga. Aki berada di sini, berada di hadapan kalian. Sekarang, kemarin mana? Dulu, ha? menutup mata dengan kejadian semua ini. Semua orang itu punya cobaan masing-masing. Bung Laga, pernah kau sampaikan dengan anak-anak muda yang dulu pernah kau himpun, kau berikan arahan. Pernah kau sampaikan apa yang kau sampaikan? Seharusnya kau ingat dengan apa yang sudah kau sampaikan kepada anak-anak muda. Itu dulu, saiki beda. Hah? Itu persoalannya. Kau harus sadar, Bung Laga. Ketika yang Maha Kuasa memberikan cobaan, disitulah yang Maha Kuasa akan mengangkat derajat hidupmu, Bung Laga. Jangan Bukan biasa kau saja, seperti ini. Biasa saja kau. Sekali-kali memantik kemarahan dan kemurkaan Bung Laga. Hah? Tujuan saya kemari dan Mahesa ingin meminta madu. Kalau memang tidak mau, kita bersatu. Hanya 2 poin itu aja. Pilihan itu tidak akan ada yang Ini pernah kali boro-boro, pilih di antara dua ah. tersebut. Secangkir teh, secangkir kopi pun tak ada. Maklumi saja, mereka kan tidak punya uang. Karena hidup mereka itu diutang. Tidak mengenal uang mereka ini. Bodoh. Ya sudahlah, madu itu tidak ada pada kami. Silakan kalian datang di tempat pada pokoknya Banggai. Mungkin Banggai ada sedikit kasihani melihat kalian sudah tidak berdaya seperti ini. Bagaimana detak jantungmu? Jantungmu Mahesa, apakah masih berdetak? Masih. Ketika kau terluka parah, Masih bahkan sakit. Aki mendapatkan kabar dari Mak Datuk. Saya juga menyesal Kau telah darah menatang dia. berceceran katanya. Saya juga menyesal menatang dia. Kira saya dia itu ilmunya tidak seberapa, tapi dia menggunakan ilmu terlarang tanpa menyentuh. Sebenarnya seharusnya Mahesa dan Bung Laga sore ini kalian membawa Untuk untuk mengubur kalian di sini. ini penghinaan. Kalian menghina, hah? Aku tidak pernah menghina, kalian menghinakan diri kalian sendiri. Menghinakan diri sendiri. Boleh juga kata-katanya Bung Laga. Sepertinya mereka ini sudah bosan hidup. Sudah Ya. poin saja. Sudah poin saja. Sudahlah. Madu berikan kepada kami, berapapun nilai harganya nominalnya akan diberikan oleh Mahesa. Bagaimana Mak Datuk? Karena madu itu Mak Datuk yang pegang. Aku kebetulan tidak Berikan apa Datuk?